Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Demikianlah dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di tengah-tengah dunia dibutuhkan keteguhan, di mana kita tidak bisa hanya berpikir bahwa hidup ini jalannya mulus, jalannya lurus. Bahkan kita berpikir bahwa jalan kita itu adalah jalan yang ternyaman yang pernah kita lalui. Namun kita harus berpikir realistis dan nyata bahwa kehidupan kita tidak selalu baik, tidak selalu tenang, tidak selalu beruntung. Karena ada saatnya kita akan menghadapi yang namanya kesusahan, kesulitan, bahkan tantangan yang kita hadapi ke depan itu akan lebih besar daripada hari ini. Tetapi kita harus bisa menyesuaikan cara pandang kita, cara perilaku kita untuk menghadapi setiap kehidupan yang penuh tantangan ini, yang penuh perjalanan ini. Karena di dalam kehidupan kita dibutuhkan untuk keteguhan, untuk penguatan di dalam kehidupan kita. Karena tidak hanya mengandalkan pikiran, tidak hanya mengandalkan perasaan, tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun beban kita, kita akan mampu tetap menghadapi dan menjalaninya. Karena Tuhan pasti akan membukakan jalan keluar bagi kita dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Maka yang diperlukan apa untuk menghadapi segala persoalan itu? Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Berarti yang diperlukan adalah penguasaan dan pengendalian diri kita ketika kita harus berhadapan dengan segala persoalan dan kondisi kehidupan kita. Jika engkau sedih, jangan terlalu bersedih. Jika engkau marah, jangan langsung kau lampiaskan amarahmu. Karena disinilah yang disebut dengan robohnya tembok. Karena orang tidak lagi bisa menahan gelombang yang harus menghantam kehidupan. Karena hidup kita ini tidak harus melulu memikirkan hal-hal yang sedang terjadi. Tidak harus selalu memikirkan apa yang sedang kita hadapi. Karena yang perlu kita percayakan adalah ketika kita hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Hidup kita ini adalah untuk memuji Tuhan. Maka hidup kita ini akan selalu berpikir bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi orang yang percaya, yang hidup di dalam kesia-siaan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selama ini kita telah menabur kebaikan. Selama ini kita telah memberikan kasih sayang kita kepada seseorang. Namun karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan amarah kita, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kebaikan kita yang selama ini, karena amarah kita, karena emosi kita, karena ketidakadaannya pengendalian diri, maka semuanya akan berantakan dan
tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh peribahasa Indonesia, rusak susu sebelanga karena nilah setitik. Maka hidup ini perlu pengendalian diri, perlu untuk menguasai diri. Karena itulah kita sebagai orang percaya mempersiapkan hati pikiran kita supaya kita tidak tergoda, terlena, bahkan masuk ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan itu. Maka bentengilah kehidupan kita dengan menggantungkan dan tetap teguh kepada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan bisa menjalani setiap kehidupan kita dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu. Engkau mengingatkan kami untuk kami dapat menguasai diri kami, mengendalikan diri kami. Karena jika kami tidak dapat mengendalikan diri, kami bagaikan kota yang temboknya sedang rubuh. Tidak ada lagi yang dapat membentengi, tidak ada lagi yang dapat memberikan pertahanan. Karena itu biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang selalu dikuatkan, diteguhkan, dan dibentengi oleh pengendalian diri dan percaya kepadamu. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.